Ipin, buta ngapa nih? Entah, coba kawan-kawan tekan. Ini adalah sebuah keris tapi bukan keris biasa. Seorang raja jahat ingin memilikinya. Namun keris itu hanya bisa digunakan oleh orang benar. Keris itu pun akhirnya melarikan diri dari raja jahat. Suatu hari Upin dan Ipin mengganggu ternak Atu Dalang dan berhasil menangkap Rainbow sang ayam jago. Namun tak lama kemudian lepas dan kabur ke dalam gudang Atu. Upin dan Ipin pun mencari Rainbow ke dalam gudang. Ternyata Atu Dalang sedang berada di dalam gudang yang sedang merapikan barang. Upin dan Ipin pun berniat membantu Atu dan terpukau melihat koleksi keris-keris Tuk Dalang. Atu Dalang pun memperingatkan untuk tidak sembarangan bermain keris-keris itu. Ipin pun tak sengaja menyebut salah satu keris yang bertuliskan Siamang Tunggal. Setelah itu timbullah sebuah getaran yang mengejutkan. Teman-teman Upin dan Ipin memanggil. Mereka melihat-lihat ke dalam sekitar gudang dan membantu Upin Ipin merapikan barang-barang. Darjit pun tak ketinggalan dengan semangatnya membantu Upin. Isan terlihat bingung merapikan barang. Akhirnya dia hanya berfoto-foto selfie. Ipin bermain-main keris tapi ia tak sengaja menyebutkan keris Siamang Tunggal. Ipin pun terkejut karena kotak keris bergetar. Dia menunjuk ke arah keris sambil ketakutan. Mel menakut-nakuti teman-teman bahwa dalam kotak tersebut ada monster. Fizi dan Susanti pun makin cemas dan takut. Upin Ipin dan teman-teman semuanya kini merasa makin takut. Namun mereka penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Akhirnya mereka semua membuka dengan perlahan. Ternyata di dalamnya hanya ada sebuah keris. Rasa takut dan penasaran mereka pun akhirnya hilang. Mel mencoba mengambil keris itu. Dia menganggap keris itu biasa dan ringan. Namun tak disangka dengan sekuat tenaga, Mel tak bisa mengangkatnya. Terus-menerus Mel mencoba mengangkat, namun tetap tidak bisa. Akhirnya dia gagal dan mengakui kepada teman-teman bahwa keris itu berat. Upin dan Ipin pun akhirnya penasaran dan mencoba untuk mengangkatnya dengan hitungan 1, 2, 3 sambil direkam oleh Isan dengan kamera handphonenya. Tak mengira keris itu sangat ringan di tangan Upin Ipin. Mel pun kaget dengan mata terbelalak tak menyangka akan hal itu. Upin dan Ipin dengan bangga memamerkan kesanggupannya mengangkat keris tersebut. Namun keduanya tak memperhatikan langkahnya sehingga terjatuh. Isan pun terus memfoto keris tersebut dan melihatnya lebih dekat melalui Android-nya. Dan tak menyangka terdapat sebuah tulisan. Dia pun menunjukkannya kepada Upin dan Ipin sambil mengejar kata-kata tersebut. Mereka berhasil membaca kata-kata tersebut. Tiba-tiba keris itu bergerak-gerak, mengeluarkan cahaya. Keris itu terlepas dari sarungnya dan menghampiri Upin, seolah-olah mencari sang pemilik keris itu. Tiba-tiba gagang keris itu terjatuh ke lantai. Seketika seisi ruangan bergetar dan bergerak. Lampu di atap meredup-redup. Keris itu membelah lantai. Semua yang berada dalam gudang ketakutan. Mereka mencoba lari dan membuka pintu namun tak berhasil. Jarjit yang berusaha berpegangan ke tali pun tak sanggup bertahan. Tidak terkecuali teman-teman semua juga ikut terhisap ke dalamnya. Ipin pun terhisap ke dalam cahaya yang terbuka itu. Ipin juga berusaha berpegangan ke lantai namun sia-sia. Upin yang berusaha memegang erat Ipin pun tak sanggup menahannya. Akhirnya Upin pun ikut terhisap ke dalam ruang cahaya itu. Semuanya terhisap ke dalam dimensi waktu. Rainbow pun sepertinya akan terhisap. Barang-barang yang ikut terhisap ternyata kembali ke tempat semula. Rainbow berhasil menyelamatkan diri dan hanya bisa menatap. Lubang cahaya tertutup dengan rapi dan barang-barang kembali ke tempat semula. Rainbow masih syok dan mengeluarkan telur. Ia bingung kenapa ayam jago jantan bisa bertelur.